Bangunan tua dan bersejarah di Indonesia biasanya tak luput dari cerita-cerita mistis di sekitarnya. Hal semacam ini juga terjadi di Gedung Pancasila. Gedung yang berlokasi di Jalan Pejambon nomor 6, Jakarta Pusat ini dulunya adalah cikal bakal lahirnya rumusan Pancasila. Pada masa kejayaannya, dahulu bangunan putih besar ini ditempati oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sampai pada zaman modern ini, di gedung tersebut masih menyisakan cerita-cerita aneh yang erat hubungannya dengan mistis. Cerita yang kerap beredar adalah sering kali munculnya sosok wanita dengan balutan busana Jawa yang konon katanya bernama Nyai Dasima. Menurut para staf karyawan dan beberapa penjaga gedung, sosok wanita tersebut sangat terkenal di lingkungan Gedung Pancasila. Ya, sebagian ada yang pernah dilihatin penampakan Nyai Dasima, kata penjaga keamanan Gedung Pancasila. Ramli mengaku tidak pernah tahu sosok Nyai Dasima itu seperti apa dulunya. Ia juga tak mengerti siapa sebenarnya Nyai Dasima tersebut. Nggak tahu mas itu siapa, yang jelas itu pas dulu zaman Belanda kali ya, ujar Ramli. Menurut sumber dan literatur yang beredar, Nyai Dasima dulunya adalah gadis cantik yang menjadi istri simpanan Tuan Edward William, salah satu orang kepercayaan Letnan Gubernur Sir Thomas Raffles pada saat zaman pemerintahan Hindia Belanda. Namun di akhir hayatnya, gadis cantik ini dibunuh di daerah Kuitang yang saat ini kira-kira berada di sekitar markas marinir sebelah toko Gunung Agung, Jakarta Pusat. Hingga saat ini masih dipercaya sosoknya bergentayangan sampai ke Gedung Pancasila. Karyawan yang dulu jaga malam di sini sering lihat penampakan cewek pakai kebaya Jawa-Jawa kuno gitu, kelihatan lagi di depan kaca sana. Itu persis di depan lukisan Pak Soekarno. Orang-orang di sini pada percaya itu penampakan Nyai Dasima. Lain halnya dengan Daryono, seorang penjaga keamanan Gedung Pancasila ini juga pernah tak sengaja mengabadikan sosok tuyul di kamera ponsel miliknya. Dia mengaku saat itu ketakutan, namun hingga kini cetak fotonya masih dia simpan rapi di rumahnya. Fotonya masih ada, saya lagi nyoba dari lorong mau motret ke arah lambang Garuda besar itu pakai ponsel, aula besar yang ada di sana. Setelah saya foto ternyata gelap, terus saya lihat lagi fotonya, ada penampakan anak kecil gundul, gak pakai baju duduk di bawah situ. Agak samar tapi jelas banget bentuknya, papar Daryono. Menurut Ramli dan Daryono, suasana di dalam Gedung Pancasila tersebut sudah terasa aneh sejak dahulu mereka bekerja di sana. Terlebih di ruang kerja dan ruang tamu yang sering disinggahi Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, suasananya mencekam dan aneh. Paling seram ya ruangannya Bapak Marty Natalegawa. Tiap masuk ke sana rasanya aneh, kayak nggak sendiri, kayak ada yang ngawasin. Biasanya saya cuma bersih-bersih sama cek pintu jendela udah terkunci apa belum. Kalau udah ya saya pasti cepat-cepat keluar, imbuh Ramli. Namun demikian, menurut Daryono, para tamu yang datang ke Gedung Pancasila tidak akan diganggu jika sudah mengucapkan salam permisi. Selama ini menurutnya, yang selalu diganggu adalah orang-orang yang mungkin tidak memberi salam permisi saat masuk. Ini kan dulunya gedung peninggalan Belanda, pastinya masih ada yang ketinggalan di sini penunggunya. Nggak apa-apa kalau udah permisi, assalamualaikum lah, nggak akan diganggu, pasti juga kerasa sendiri, kata Daryono sambil tertawa di akhir wawancara.